Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya pengen ngajak teman-teman untuk merenungkan tentang keajaiban niat. Sebelumnya saya pengen nyampein sebuah kisah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Kata Nabi, ketika Nabi sedang melakukan perjalanan jihad bersama para sahabat, bersama pasukan beliau, Nabi mengatakan kepada mereka pas lagi istirahat di sebuah rest area atau di padang pasir, Nabi bilang, tahu nggak, di kota Madinah itu ada seorang laki-laki yang tidaklah kalian melintasi satu lembah, kemudian bertemu dengan musuh di medan perang, kecuali dia itu mendapatkan pahala yang sama dengan kalian. Jadi di kota Madinah ada seorang laki-laki yang setiap kali kalian melewati lembah, melakukan perjalanan yang susah, melelahkan, bertemu musuh, berjihad, kemudian kalian terluka dan segala macam, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan kalian, walaupun dia nggak ikut bareng dengan kalian. Para sahabat heran, ya Rasulullah, man hadzal rajul, siapa laki-laki ini? Kok enak banget, nggak ikut berjihad, nggak ikut susah payah, nggak ikut berkorban, tapi pahalanya sama. Kok bisa? Siapa dia ya Rasulullah? Kata Nabi, dia adalah laki-laki yang punya niat yang kuat di hatinya untuk ikut bersama dengan kita, tetapi dia terhalang oleh sakitnya. Dia adalah laki-laki yang punya niat yang kuat, pengen ikut jihad, pengen ikut membela Nabi, pengen ikut memenangkan agama Allah, tapi dia nggak bisa ikut. Kenapa? Karena habasahul marad, tertahan oleh sakitnya. Ini hadis disampaikan oleh banyak ulama tentang keutamaan niat. Nah, dari cerita ini kita jadi belajar ternyata niat itu ajaib banget. Saya sering bilang gini, niat itu secara fikih adalah rukun ibadah. Jadi nggak akan sah ibadah tanpa niat. Tetapi buat saya bukan hanya itu. Niat bukan hanya rukun ibadah, tapi niat itu sendiri adalah ibadah. Niat itu sendiri adalah amal solih. Sehingga kalau misalnya kita tahu tentang keajaiban niat, kadang-kadang kita dengan berniat aja tuh udah dapat pahala luar biasa. Bahkan seringkali kita udah capek-capek beribadah, kalau niatnya nggak benar, nggak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya cerita laki-laki tadi yang nggak bisa ikut berjihad, nggak bisa ikut membersamai Nabi, nggak ikut berkorban untuk agama, dia cuman berbaring aja di rumahnya di kota Madinah, tapi dia dapat pahala yang sama. Jadi kalau malaikat mencatat pahala dia itu, dia lagi tidur nih, tapi pahalanya udah berjihad, udah berdakwah, udah membela Nabi, udah begini, udah begitu. Padahal dia tidur doang. Kenapa? Ibadahnya adalah ibadah hati dengan niat. Tetapi yang harus kita catat dan kita garis bawahi, kita stabilo, kita bold adalah kita nggak bisa mengelabui Allah dengan niat kita. Yukhadi'unallaha walladzina amanu fi qulubihim marad. Mereka ingin mengelabui Allah, dia dalam hatinya ada penyakit. Nggak bisa, harus jujur sama Allah. Artinya laki-laki tadi yang gak bisa ikut jihad bersama Nabi, dia gak basa-basi, ya Allah seandainya saya sembuh saya pasti akan berjihad. Enggak, Allah maha tahu isi hatinya, dia emang pengen jihad, dia pengen emang beribadah, dia emang pengen beramal soleh, cuman emang gak mungkin, gak bisa bangun dari tempat tidurnya, sehingga dia sendiri merasa sangat sedih karena membiarkan Nabi berangkat berjihad sendiri dan dia gak bisa melindungi atau membela Nabi SAW. Ini cerita pertama tentang keajaiban niat. Cerita yang kedua tentang seorang laki-laki. Ini cerita juga dari Rasulullah SAW yang meriwayatkan langsung. Jadi yang menceritakan itu langsung Nabi gitu. Kata Nabi, dulu tuh ada seorang laki-laki yang berniat pengen sedekah. Jadi dia berdoa, ya Allah malam ini saya pengen sedekah kepada orang yang pertama saya temui di luar rumah. Sehingga akhirnya dia keluar dari rumah membawa harta sedekahnya. Pas keluar rumah ketemu dengan seorang laki-laki yang lagi lewat, lagi jalan. Dia bilang, ya Fulan berhenti sebentar, ini sedekah untuk kamu. Laki-laki itu tersenyum dan bahagia langsung pergi. Keesokan harinya orang-orang pada heboh bilang, semalam ada seorang pencuri dapat sedekah. Laki-laki yang bersedekah ini kemudian jadi sadar ternyata semalam dia memberikan sedekah kepada seorang pencuri. Sehingga dia ngerasa, aduh salah nih sedekahnya, salah target kepada pencuri, berarti nggak berpahala dong. Sehingga malam kedua dia berdoa lagi. Dia bilang, ya Allah malam ini saya pengen sedekah ke orang pertama yang saya temui di luar.
semoga malam ini saya menemukan orang yang berhak mendapatkan sedekah. Akhirnya dia keluar, ketemu seorang cewek yang lagi jalan. Dia bilang, "Mbak, tunggu sebentar." Dia kasih sedekah. "Ini sedekah buat Mbak." Perempuan ini kemudian merasa bahagia, senang, dia tersenyum, dia bilang makasih, pergi. Terus besoknya orang-orang pada heboh bilang malam seorang perempuan pezina mendapatkan sedekah. Sehingga laki-laki ini jadi sedih lagi gitu, kecewa, aduh sedekahnya salah lagi nih. Akhirnya malam ketiga dia berdoa, "Ya Allah, mohon malam ini saya pengen memberikan sedekah kepada orang yang paling berhak. Bimbing saya ya Allah." Akhirnya pas dia keluar rumah, ketemu seorang laki-laki lagi lewat, dia kasih aja sedekah. "Ini sedekah buat Anda." "Makasih." Pergi aja laki-laki tersebut dalam wajah yang penuh rasa gembira, bahagia, dan terharu. Besok paginya, heboh lagi, orang-orang bilang semalam seorang laki-laki yang kaya, yang kikir, dapat sedekah. Akhirnya laki-laki ini merasa sedih, 3 kali bersedekah, 3 kali salah orang. Malam yang berikutnya dia tertidur dalam keadaan hartanya udah habis, dia nggak tahu lagi mau sedekah apa. Dan dalam tidurnya tiba-tiba laki-laki ini bermimpi. Di dalam mimpinya Allah mengutus malaikat kepada dia dan mengatakan, "Ya Fulan, 3 kali engkau bersedekah." "Ya Fulan, kenapa engkau bersedih?" kata malaikat ini. Laki-laki ini bercerita tentang sedekahnya yang salah sasaran. Kemudian malaikat ini tersenyum dan mengatakan, "Tahu nggak, sedekah kamu 3 kali itu 3-tiganya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Laki-laki ini heran, "Loh kok bisa, kan salah sasaran? Apa yang membuat sedekah saya diterima oleh Allah, wahai Tuan?" gitu. Kata malaikat, "Sedekah kamu yang pertama kepada seorang pencuri telah menghalangi dia dari mencuri karena dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Sedekah kamu yang kedua kepada seorang perempuan yang biasa berzina telah menghalangi dia malam itu dari berzina karena dia sudah memperoleh apa yang dia butuhkan. Dan yang ketiga, sedekah kamu kepada orang kaya dan kikir telah menjadi jalan hidayah untuknya sehingga sekarang dia menjadi orang kaya yang dermawan." Ini adalah kisah nyata yang disampaikan Nabi SAW, dan Nabi tidak pernah berdusta atau menyampaikan hoax, berita dongeng yang tidak ada asal usulnya. Artinya, kenapa ada orang yang melakukan sebuah ibadah yaitu sedekah salah 3 kali tapi diterima oleh Allah sebagai ibadah yang sempurna? Innamal a'malu binniyat, karena niatnya benar walaupun ibadahnya belum sempurna. Kita sadar banget sepanjang bulan Ramadan mungkin banyak dari ibadah kita yang gak sempurna. Sholat kita gak sempurna, gak khusyuk, puasa kita gak sempurna, mungkin gak sengaja ngelihat apa, ngomongin apa. Kemudian tilawah kita gak sempurna, banyak hak-hak tilawah, huruf dan tajwidnya masih kurang. Sedekah kita gak sempurna, kadang mungkin gak memberikan yang terbaik kepada orang lain. Banyaklah kekurangan dari ibadah kita. Terus gimana biar ibadah yang secara zahir ini banyak kurangnya tapi pahalanya sempurna di sisi Allah? Perbaiki niat. Maksud perbaiki niat, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita berpuasa karena Allah? Maka kalau kita berpuasa karena Allah, Allah yang akan menilai dan membalas pahala ibadah puasa kita walaupun ada kekurangan sana sini. Jadi kalau kita mau ibadah kita sempurna pahalanya di sisi Allah, yang pertama yang harus kita sempurnakan niat dulu sebelum rukun, wajib, sunnahnya ibadah tersebut. Niatnya dulu disempurnakan. Karena siapa kita melakukan satu ibadah? Karena manusia, karena pengen dipuji, dihargai, atau karena netizen, karena pengen di like, di repost, trending topik, atau karena Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun gak ada yang tahu, kalaupun orang lain tahu, tetapi itu tidak mempengaruhi semangat ibadah kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ngomongin tentang masalah niat. Apa bedanya orang yang ikhlas dengan orang yang riya? Karena lawannya ikhlas itu riya. Kita nggak bisa mengeneralisir ya, apalagi menjudge bahwa orang yang ibadahnya diketahui orang banyak berarti dia riya, belum tentu. Orang yang ibadahnya diam-diam aja dia ikhlas, belum tentu juga. Terus gimana kita membedakannya? Kita nggak bisa membedakan orang lain. Kita nggak bisa mengetahui niat orang lain. Yang kita hanya bisa membedakan diri kita nih, ikhlas apa riya. Cara ngebedainnya gimana? Cara ngebedainnya kata ulama, jika ibadah kita saat dilihat orang atau tidak dilihat orang itu sama baiknya, berarti kita termasuk orang yang ikhlas walaupun ibadah kita diketahui oleh seluruh penduduk bumi. Tapi kalau ibadah kita ketika dilihat orang dengan ketika tidak dilihat orang beda,
Ketika nggak dilihat orang asal-asalan, pas dilihat orang, diposting di sosial media, di broadcast di grup WhatsApp, jadi sempurna bacaan tilawahnya, sedekahnya, zikirnya, berarti kita termasuk orang yang ria, walaupun yang tahu cuma satu orang yaitu pasangan kita. Saya ulangi, bedanya ikhlas sama ria apa? Orang yang ikhlas ibadahnya antara dia sendiri atau diposting di sosial media sama baiknya. Kita tilawah sendiri, bacanya kayak gitu. Ketika kita posting di sosial media, bacanya juga kayak gitu. Nggak ada yang berubah. Tapi kalau kita pas tilawah sendiri bacanya asal-asalan, sedangkan pas di sosial media kita lantunkan dengan suara terbaik, seolah-olah kita qori juara internasional, berarti kita ria. Jadi orang yang ikhlas, ibadahnya antara sendiri dengan dilihat orang lain sama baiknya. Orang yang ria, ibadahnya beda ketika dilihat orang lain atau tidak dilihat oleh orang lain. Sehingga ada orang yang ketika dia beribadah, cuma satu orang yang tahu yaitu pasangannya, tapi dia bisa menjadi orang yang ria. Ada orang yang ketika dia beribadah, banyak orang yang tahu karena emang ibadahnya di tempat umum. Tetapi bisa jadi dia adalah orang yang ikhlas. Kenapa? Toh ketika dia di rumah pun dia seperti itu. Tapi orang yang tadi, yang pamer, yang ria kepada pasangannya, kalau pasangannya nggak ada, dia akan beribadah asal-asalan. Makanya coba kita renungkan masing-masing. Kita ini ikhlas apa ria? Coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kita ini kalau beribadah secara offline atau secara online, sama nggak kualitasnya? Kita ini kalau beribadah sendiri atau rame-rame, sama nggak kualitasnya? Disitulah jawabannya, ikhlas atau ria. Barakallahu fiikum.